Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Sensa Kurnia dengan NPM 251000018. Pada video ini saya akan membahas tentang reformasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Topik ini penting karena reformasi bukan hanya pergantian presiden, tetapi perubahan besar dalam sistem politik, hukum, dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada latar belakang reformasi 1998, pada akhir Orde Baru, Indonesia mengalami berbagai krisis mulai dari krisis ekonomi dari tahun 1997 sampai 1998. Praktik KKN yang merajalela, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga banyaknya pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan. Kondisi ini memicu gerakan mahasiswa dan masyarakat untuk menuntut perubahan. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan inilah awal dari era reformasi. Tujuan utama reformasi memiliki beberapa tujuan penting, yaitu 1. Mewujudkan pemerintah yang demokratis dengan memperluas kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan membuka ruang bagi partai politik. Dan yang kedua, menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN dengan membentuk lembaga independen seperti KPK, menegakkan supremasi hukum dan HAM, negara yang harus melindungi semua warga negara dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan penyiksaan. Dan yang keempat, melakukan pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan, termasuk amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali untuk memperbaiki struktur kekuasaan negara. Penegakan HAM di era reformasi. Penegakan hak asasi manusia menjadi salah satu fokus utama. Setelah reformasi ada beberapa kemajuan penting. Yang pertama ada dibentuknya Komnas HAM. Komnas HAM diberi kewenangan lebih besar untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Yang kedua, lahirnya Undang-Undang HAM atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini menjadi dasar hukum perlindungan HAM di Indonesia. Dan yang ketiga, terbitnya Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-undang ini memungkinkan dibentuknya pengadilan khusus untuk kasus pelanggaran HAM berat. Dan yang keempat ada kebebasan pers. Media tidak lagi dibredel seperti di Orde Baru. Pers bebas mengkritik pemerintah tanpa takut ditangkap. Dan yang kelima ada pemilu yang lebih demokratis. Sejak 1999, pemilu dilaksanakan secara lebih terbuka, langsung, dan kompetitif. Tantangan penegakan HAM saat ini, meskipun banyak kemajuan penegakan HAM di Indonesia, masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, belum tuntasnya kasus-kasus HAM berat masa lalu seperti tragedi 1998, Trisakti dan Semanggi, Talang Sari, dan lain-lain. Kedua, ada kekerasan aparat dalam beberapa kasus menjadi terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparat. Dan yang ketiga, ada diskriminasi kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan minoritas. Dan yang keempat, ada masalah kebebasan berekspresi di area digital. Oke, dan sekian saja yang saya bisa berikan materinya tentang reformasi dan penegakan HAM. Mohon maaf jika ada salah ucap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.